Halo guys, Bilga di sini dan kalian sedang menonton Captain Science. Jadi pada video kali ini aku mau mengerjakan soal yang paling banyak teman-teman request sebenarnya dari IG, dari DM Instagram, dari Facebook atau juga komentar di YouTube aku. Jadi hari ini aku mau mengerjakan soal kimia organik. Dan sebenarnya aku ingin cerita dikit sih sebelum aku mengerjakan soal ini. Jadi ini soal kimia organik yang tahun 2018 on IPA, bagian wilayah. Dan alasan kenapa video ini baru dibuat sekarang dan kenapa nggak dari dulu sebenarnya karena ini soal yang sangat susah guys. Jadi beneran aku nggak bohong, ini adalah soal yang tergolong apa ya? Konsepnya nggak konsep yang biasa, tapi perlu banyak pemahaman agar bisa menjawab soal ini dengan baik. Dan disclaimer lagi, aku sebenarnya nggak terlalu ahli juga sih di bidang kimia organik. Jadi kayaknya kita nggak akan mengerjakan semua soal di sini. Ini paling soal yang dua soal pertama aja. Oke, jadi sedikit lagi. Jadi ini juga sebenarnya kan tadi aku bilang ini soal yang susah ya. Jadi ini hanya untuk merekap sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau UAS kimia organik 2 gitu di kuliah, teman-teman boleh menonton ini karena ini akan banyak konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman barusan belajar kimia organik, kayaknya ini bukan video yang cocok untuk teman-teman karena ini konsepnya sangat susah dan mungkin teman-teman belum belajar dan akan tidak mengerti. Dan seperti biasa, kalau teman-teman ingin mengerjakan soal ini bersama, teman-teman bisa download soalnya di link in description. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita basa-basi lagi, kita langsung kerjakan saja. Jadi di soal pertama ini, gunakan rumus struktur, tuliskan bersama reaksi ionisasi tiazola, oksazola, imidazola dalam air. Urutkan senyawa tersebut dari sifat kebasan dari rendah ke tinggi dan jelaskan alasannya. Oke, jadi aku tarik kata-kataku tadi. Ini soal yang relatif gampang menurut aku. Jadi ini konsep asam basa ya guys. Mungkin teman-teman juga sudah belajar di pendahuluan kimia organik atau juga di kimia dasar. Harusnya sudah dipelajari. Jadi ini singkatnya kalau senyawa dimasukkan dalam air, dia akan bereaksi dengan air. Jadi kita bisa aja tulis kayak gini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini tiazola, oksazolat, imidazola yang punya kesamaan adalah masing-masing punya 5 cincin ya. Jadi segi 5 dan masing-masing ada atom nitrogen di sini. Jadi yang mau kita fokuskan adalah atom nitrogen ini. Sisanya ini beda-beda. Dan kalau teman-teman ketahui, ini adalah senyawa yang sifat basa karena ada atom N ini. Sehingga untuk jadi ionisasi dalam air, yang karena dia basa maka dia akan memperoleh H+. Karena menurut teori dari Lewis, suatu basa Lewis adalah suatu yang bisa mendonorkan elektronnya kepada asam. Jadi yang bersifat asam di sini adalah air. Di sini ada air. Dia akan menyerang ke sini dan ke sini. Sehingga yang terjadi adalah N, H, ini jadi positif. Tambah OH minus. Seperti itu. Hal yang sama juga terjadi karena kita udah tahu polanya, jadi langsung aja. Oh ya, tips singkat dari aku, kalau teman-teman ingin belajar kimia organik, teman-teman harus belajar menggambar struktur dengan baik ya. Supaya tidak makan waktu kalau mau menggambar. Dan biasanya ini yang sering terjadi pada mahasiswa, pada teman-teman atau yang lain, lama di menggambar. Dan kalaupun menggambar harus jelas itu. Kadang-kadang kalau nggak jelas bisa dianggap salah juga sama dosen. Nah, begitu. Kira-kira reaksi ionisasi dalam air. Nah, di sini kemudian kita diminta untuk mengurutkan urutan kebasaan dan alasannya. Kita udah lihat kalau di sini yang beda adalah atom S, N, dan O. Apa yang membuat sesuatu lebih basa tuh? Tadi kan sudah aku bilang kalau
Bahasa Lewis adalah spesies yang bisa mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada asam, dalam hal ini kepada air. Sekarang kalau elektron bebas ini, aku gambarin dulu di sini. Elektron bebas ini, uh, kalau misalkan ada atom S di sini, atom S kan termasuk atom yang elektronegatif ya, karena dia di golongan 16 atau golongan 6A, sama segolongan dengan oksigen. Dia memiliki kecenderungan yang bisa menarik elektron. Jadi sebenarnya kita bisa bilang dia partial negatif. Jadi elektron dari N ini bisa ditarik ke arah S, sehingga pasangan elektron bebas di sini menjadi berkurang. Akibatnya dia menjadi lebih susah untuk mendonorkan kepada air, membuat dia cenderung tidak basah. Sesuatu yang bisa membuat senyawa ini makin basah bila atom di sini paling lemah menarik elektronnya, artinya yang paling tidak elektronegatif. Sedangkan yang paling lemah kebasahan dari senyawa ini, atom ini harus yang paling kuat menarik elektron. Oke, karena itu sudah cukup jelas. Sekarang kita coba bandingkan keelektronegativitas S, N, dan O. Di tabel periodik kita tahu kalau O, S, N, seperti itu kan. Di sini F. F adalah atom yang paling elektronegatif karena dia di golongan 7A, ini 6A, ini 5A. Ini paling elektronegatif, itu sudah pasti, udah tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau O, dia mana bertangga dengan F, jadi dia pasti lebih tinggi, jadi dia nomor 2. Sekarang N dengan S. Nah, gimana cara kita membandingkan mana lebih kuat, mana lebih elektronegatif, N atau S? Sebenarnya ini harus dihafal sih. Tapi untuk teman-teman mudah mengingat, atom yang elektronegatif adalah atom yang dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi dalam aspek ini, S kita nggak akan pernah melihat atom S berikatan hidrogen kan. Jadi N mampu membentuk hidrogen. Contohnya adalah amonia. Amonia dalam air tuh bisa membentuk ikatan hidrogen juga. Jadi N tuh lebih elektronegatif dibandingkan S. Jadi kalau kita bandingkan, O lebih kuat daripada N, lebih kuat daripada S. Ini paling elektronegatif. Ini paling tidak elektronegatif. Nah, karena kita udah tahu ini, maka kita tahu kalau ini adalah yang paling tidak basah. Yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Jadi kalau diurutkan adalah imidazol, paling rendah ya, paling rendah. Oxazol, thiazol. Sekali lagi ini yang paling tidak basah atau paling rendah. Ini paling basah, paling tinggi. Oke, ini untuk soal nomor 1A. Untuk latihan teman-teman, coba teman-teman dari 3 ini bandingkan dengan senyawa ini. CH2. Jadi ini nama senyawanya 3H pyrrol. Jadi teman-teman bandingkan kebasahan senyawa ini dibandingkan dengan 3 senyawa ini, dan juga teman-teman tuliskan reaksi ionisasi dalam air. Nanti cek jawaban teman-teman di description box, apakah benar atau tidak. Oke? Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal reaksi. Jadi reaksi berikut mengarah bentukan senyawa futriazol, suatu fungisida. Lengkapilah persamaan reaksi di bawah ini dengan menggambarkan struktur senyawa A, B, dan C. Jadi untuk teman-teman ketahui, di sini kita dikasih skema reaksinya. Tetapi kita diminta untuk mengisi senyawa intermediate, bukan intermediate sih, senyawa antara dari rangkaian reaksi ini. Jadi kalau aku biasa mengerjakan soal ini, aku biasanya melihat dari belakang menuju sini. Tapi bisa juga sih kita dari sini ke sana, ke kanan. Tapi aku cenderung dari kanan
ke kiri karena kita dikasih tahu senyawa akhir. Kita dikasih tahu reagen untuk senyawa akhir ini, kita mudah aja memprediksi senyawa dari C ini. Di sini kita teman-teman udah jelas kalau gugus fungsi ini lengket dengan sini. Di sini negatif, berarti di sini harusnya positif untuk bisa berikatan. Jadi struktur C kemungkinan besar adalah kurang lebih seperti ini. Nah, tapi di sini bisa jadi ada sesuatu yang ya berpasangan dengan kepositifan CH2 ini karena untuk menstabilisasi. Tapi kita belum tahu apa itu. Kita harus lihat dari sini. Di sini ada NaH. Oke, kita kayak di sini agak susah diprediksi dia akan berpengaruh kemana. Sehingga kita coba dari kiri ke kanan sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu senyawa B-nya. Jadi di senyawa A ini kita dikasih fluorobenzen ya. Yang bereaksi dengan suatu asil klorida. Ya. Nah, teman-teman kalau udah belajar harusnya ini teman-teman tahu kalau ini adalah reaksi Friedel-Crafts. Jadi reaksi Friedel-Crafts itu adalah reaksi substitusi elektrofilik aromatik yang menggabungkan senyawa alkil halida, biasanya alkil klorida gitu, atau asil klorida dengan AlCl3 bersama dengan AlCl3 kepada benzen. Jadi teman-teman harus tahu fluorobenzen dia adalah senyawa yang karena dia adalah F, kita harus tahu kalau dia adalah suatu gugus yang pendeaktivasi dan juga dia mengarah ke orto atau para. Jadi reaksi dari fluorobenzen dengan alkyl halida ini melalui reaksi Friedel-Crafts ini akan menghasilkan antara sesuatu ini atau sesuatu yang seperti ini. Antara dua itu biasa reaksinya 50-50, tapi tergantung juga dengan ada faktor lainnya. Jadi kita harus menggambarkan dua reaksi yang mungkin, tapi teman-teman harus ketahui juga di sini dia ada dua Cl yang bisa berikatan. Jadi sebenarnya dia juga akan ada dua gitu. Jadi aku gambarin aja. Yang pertama adalah yang kedua. Ini yang gambarin masih yang mengarah ke orto ya. Yang kedua, ini yang mengarah ke para. Nah, setelah itu dari keempat senyawa ini yang mungkin terjadi bereaksi dengan MgI. Ini teman-teman tahu lah ya, ini adalah reagen Grignard. Kita coba reaksikan ini dengan ini terlebih dahulu. Kita udah tahu kalau reaksi Grignard itu dia akan menyerang ke karbonil. Jadi yang paling mungkin terjadi adalah di seluruh ini adalah dia akan bentuk OH. Kalau teman-teman nggak paham, teman-teman coba baca-baca lagi reaksi Grignard. Nah, seperti itu. Terus untuk yang ini, sebenarnya setelah aku gambar ini, aku perhatikan juga pada senyawa akhir ini. Kita lihat kalau di senyawa akhir ini, senyawa yang aku gambarin kedua ini, dia cenderung mirip dengan senyawa ini. Kenapa? Karena lihat ini, dia punya dua cincin F dan F juga, dan di atom yang menjembatani antara dua cincin benzen ini ada OH. Hanya saja satu di sini para ya. Tapi di sini dua-duanya orto. Jadi kemungkinan besar karena aku tahu senyawa ini hasilnya seperti ini, maka senyawa ini hasilnya pasti akan langsung seperti ini. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi kita tahu kalau reaksinya adalah pertama adalah ini. Jadi struktur A adalah struktur ini, struktur B adalah struktur ini. Aku ganti warna dulu. Ini yang A, ini yang B.
Dan yang C adalah yang ini. Karena Cl kalau bereaksi dengan NaH, dia akan bentuk ya bisa NaCl. Dan yang ini akan membentuk menjadi positif karena Cl-nya lepas. Karena Cl kan menarik elektron ke sini kan. Seperti itu. Membentuk struktur C. Yang kalau digabung dengan senyawa ini akan menghasilkan butyriazol atau suatu fungisida. Jadi kira-kira seperti itu untuk soal 1B. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, yang berikutnya adalah soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini kita diminta untuk meramalkan produk utama dari reaksi berikut ini. Jadi singkatnya ini adalah suatu turunan fenol, apa sih namanya? Parametilfenol gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui kalau suatu fenol atau dalam aspek ini parametilfenol ini dia sifatnya asam. Itu teman-teman harus ingat, fenol itu asam. Jadi dia bisa terjadi reaksi asam basa dengan suatu basa. Kalau dia bereaksi dengan NaOH berarti dia akan terdeprotonasi membentuk seperti ini. Seperti ini. Tambah H2O. Tapi ini nggak terlalu penting. Nah, setelah dia bereaksi dengan NaOH, dia akan bereaksi dengan senyawa ini. Di sini teman-teman bisa lihat kalau dia ada rangkap 2 dan ada Br. Di sini ada atom karbon. Jadi atom karbon ini pasti dia akan sangat bermuatan partial positif karena di sini ada atom yang partial negatif, tadi udah dibahas ke reaktor negatifan. Br itu termasuk golongan halogen yang dia bisa menarik awan elektron. Jadi ini pasti partial positif, sama juga dengan gugus rangkap 2 ini. Dia akan menarik elektron ke arahnya. Sehingga ini partial positif. Sehingga gugus ini bisa diserang oleh ini. Jadi hasilnya seperti ini menjadi. Ya, kira-kira seperti ini. Dan Br akan lepas. Karena Br termasuk suatu living group yang mudah ya. Jadi kalau dirapikan strukturnya akan menjadi seperti ini. Oke, yang berikutnya. Ini hasil dia bereaksi dengan NaN. Ini namanya natrium azida dalam etanol. Sebenarnya NaN3 kan biasa kayak gini. Jadi biasa aja sih. Jadi azida ini, N3 ini kan berubatan negatif, dia akan menyerang di sini ke sini sehingga hasilnya menjadi, kemudian di sini turun, di sini lepas. Hasilnya menjadi seperti ini. Gampang aja. Yang berikutnya ini. Nah, ini aku sejujurnya nggak tahu, tapi setelah aku baca-baca, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk mekanismenya, kira-kira itu seperti ini. Oh ya, ini namanya hidroksilamin. Ini FYI aja sebenarnya. Jadi di sini ada pasangan terbebas, dia akan menyerang karbon di sini. Kemudian ke sini. Lihat aku gambarin ke sini biar muat. N 2 OH O R R. Lalu setelah berapa saat terjadi transfer proton dengan H+ di sini, dia akan menjadi seperti ini kira-kira. Nah, karena di sini N-nya berada negatif, maka dia akan ke sini melepaskan H2O. Nah, dari sini baru nanti jadi hal yang sama, ini akan menyerang ke sini, nanti akan membentuk siklik seperti ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Yang terakhir ini adalah soal reaksi Diels-Alder, ini sikloadisi.
Ini gampang aja sih. Nama harusnya gasnya Diels Alder. Jadi mekanismenya tuh seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Metil menjadi segi 6. Baru ini karbonilnya. Nah, hal yang paling penting dari soalnya adalah stereokimianya. Jadi kita harus tahu kalau gugus seperti ini dia bisa dalam bentuk berapa konformasi kan. Jadi untuk molekul ini kita bisa gambarin kalau 3 dimensi itu dia seperti ini. Jadi metalnya tuh bisa ke atas atau bisa ke bawah. Me, H, atau aku gambar lagi. Ini aku udah gambarin semua atom. Metalnya di sini, hidrogennya di sini. Nah, untuk reaksi ini kita tahu kalau oksigen itu pasti akan ke sini kan. Jadi untuk mengurangi energi yang ada, strain-nya, maka metal akan cenderung berada di posisi atas ini. Untuk menstabilisasi. Jadi jawabannya adalah kayak gini. Dia keluar ke arah kertas ini. Jadi kira-kira begini untuk soal kimia organik ONMIPA 2018 yang tingkat wilayah. Ini udah lewat dari durasi yang aku pikirkan. Jadi mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan dijadikan di part berikutnya. Oke, sekali lagi ini adalah aku ngerjain soal dengan have fun, bukan untuk serius. Jadi kalau aku ada kesalahan ya mohon maaf, dan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Atau jika teman-teman ada saran, mungkin penjelasan yang lebih jelas, yang lebih mudah dipahami, mungkin teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar. Dan juga kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat dan memotivasi sekaligus menghibur teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. And always keep on sensing guys. Aku tunggu kalian di video selanjutnya. Bye bye.